Bismillah. Abu Aisyah ada. Alhamdulillah. Jangan mundur lagi Abu Aisyah tuh. Kalau mundur lagi antum saya bombek. Alhamdulillah. Hah? Lanjut. Tahu nanti bisa ke Yaman. Antum semua tabung-tabung itu uang. Kalau ada uang tuh, taruh di amplop, tulis itu uang Yaman. Supaya istrinya tidak ganggu. Saya takjub dengan ada teman salah seorang ustadz. Jadi kalau ada gajinya, dia taruh di amplop sebagiannya. Dia tulis uang kitab. Saya bukan dapat dari dia, istrinya yang kasih tahu. Ternyata suami begitu. Maksudnya padahal gajinya sedikit. Cuman ada nih programnya uang kitab. Jadi ada targetnya beli. Nanti kalau sudah penuh, nah dia beli. Ya bisa juga ke Yaman itu begitu. Jadi, kalau antum punya uang, mau berapapun, taruh di amplop. Bilang uang Yaman. Atau kalau bukan tahun depan, 2 tahun, 3 tahun, kan orang bisa kapan saja. Tergantung niat itu belajar. Kalau antum mau belajar, insya Allah akan dimudahkan. Iya. Nah, tapi harus ada program atau target. Jangan mengharap dari orang. Orang itu kan bonus. Harus antum berjuang sendiri. Nah, misalnya Wahyu, kurir hari ini dapat 50.000. Ya, masukkanlah hari ini uang Yaman begitu. Besok uang bensin. Ya. Paham Wahyu? Begitu, alhamdulillah. Baik, bismillah. Kita masuk di pembahasan berikutnya di kitab yang kelima. Kita baca di Silsilah Ilmu Nahwu, yaitu Syarah Qatrun Nada karya Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Di hari ini kita masuk di pembahasan baru setelah selesai dari fi'il. Kemarin kita masuk sekarang di pembahasan al-harf. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ammal harfu fayu'rafu bi an la yaqbala syai'an min alamatil ismi wal fi'ili. Ini dari kitab dasar. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pernyataan seperti ini. Adapun huruf, maka dikenal dengan tidak menerima sedikit pun dari tanda isim dan fi'il. Tidak menerima sedikit pun dari tanda isim dan fi'il, maka itu huruf. Nah, hal wa bal. Contohnya adalah hal dan bal. Contohnya adalah hal dan bal. Itu disepakati. Kalau itu adalah huruf. Walaisa minhu, dan bukan darinya mahma wa idma. Mahma dan idma. Karena mahma dan idma ini diperselisihkan. Apakah dia huruf atau bukan? Nanti akan dibahas di syarah. Yang mana nanti yang kuat mahma adalah isim, sementara idma yang kuat adalah huruf. Di tupa dulu antum sudah diisyaratkan kan? Mahma, demikian pula idma. Idma alal asah. Paling sahih dia adalah apa? Huruf. Sementara mahma paling sahih dia adalah apa? Isim. Ketika kita membahas dulu alat-alat jazm dua fi'il. Huruf-huruf syartiyah. Alat penjazm dua fi'il, huruf-huruf syartiyah. Huruf-huruf syartiyah. Dulu kan kita bahas bahwa in harfun bittifaq. Nah, in huruf berdasarkan apa? Kesepakatan. Idma harfun alal asah. Huruf berdasarkan pendapat yang paling sahih. Selain itu adalah isim. Kemudian mahma isim alal asah. Paham kan? Ini sekarang ini dibahas. Di huruf dibahas, bukan di alat penasab atau penjazm. Walaisa minhu, dan bukan darinya. Itu bukan dari huruf. Mahma wa idma. Yang akan dibahas di syarah. Bal ma'al masdariyah. Walamma rabita fil asaf. Bahkan ma'al masdariyah. Maksudnya bahkan ma'al masdariyah adalah huruf. Paham kan? Kan ma itu ada beberapa jenis. Ada ma mausulah. Ada ma masdariyah. Sama-sama butuh pada silah. Tapi ma mausulah isim. Kalau ma masdariyah apa? Harf. Walamma arrabita fil asah.
Termasuk huruf adalah lamma, tapi ar-rabithah yang mengikat antara sebelumnya dan setelahnya. Lamma ja'a Zaid, ja'a Amr. Itu kan lamma pengikat namanya. Tatkala Zaid datang, datang Amr. Ini lamma rabithah, dia huruf atau isim. Itu maksud pembahasannya. Paham kan? Ada mengatakan huruf, ada mengatakan apa? Isim. Kalau lamma ala penjazam satu fiil, ittiba, dia huruf. Kalau lamma ala penjazam satu fiil itu huruf. Ini yang robito. Huruf atau bukan? Belum bilang alal fil asah. Berdasarkan pendapat yang dia adalah huruf. Ini pembahasan huruf. Belum bawakan seperti biasa yang diperselisihkan dengan yang dipakat. Kata belum syarah. Lamma faraqtu minal qawli fil ismi wal fi'li. Tatkala saya selesai dari berbicara tentang isim dan fi'il, syaratu fi dzikril harf. Saya memulai dalam menyebutkan huruf. Fadzakartu annahu yu'rafu bi an la yaqbala syai'an min alamatil ismi wala alamatil fi'il. Maka saya sebutkan bahwasanya dia dikenal bahwasanya tidak menerima sesuatu apapun dari alamat isim, tidak pula alamat fi'il. Nah, hal wabal. Contohnya hal dan bal. Fa innahuma la yaqbalan syai'an min alamatil asma. Sesungguhnya keduanya tidak menerima sedikit pun dari tanda isim. Wala syai'an min alamatil af'al. Tidak pula sedikit pun dari tanda-tanda fi'il. Baik, jadi beliau jelaskan hal dan bal. Fa innahuma la yaqbalan syai'an min alamatil asma. Sungguh keduanya tidak menerima sedikit pun dari tanda isim. Wala syai'an min alamatil af'al. Tidak pula sedikit pun dari tanda fi'il. Fantafa ayyakuna asmain. Maka keduanya ternafikan dari menjadi isim. Maksudnya tidak bisa bahasa itu kalau diterjemahkan satu-satu. Bahasa singkatnya, maka keduanya bukan isim. Wa ayyakuna fi'ilain. Dan keduanya bukan fi'il. Maksudnya tidak bisa menjadi fi'il. Wa ta'ayyana ayyakuna harfain. Maka sudah pasti keduanya adalah apa? Huruf. Kenapa? Karena kan cuma 3. Kalau bukan isim, bukan fi'il, berarti siapa? Huruf. Iya. Karena laisa lana illa salah satu aksam. Karena tidak ada bagi kita kecuali 3 bagian, 3 pembagian. Wa qadin tafatna, dan telah ternafikan 2, fata'ayyana salif, maka pasti yang ketiga. Paham kan? Itu selesai. Walamma kana minal hurufi maktulifa bih. Dan tatkala dari huruf itu ada yang diperselisihkan padanya. Hal huwa harfun ausmun. Apakah dia huruf atau isim? Nasastu alaih. Maka saya menyebutkannya, membawakan atas hal tersebut. Saya sebutkan dengan jelas. Kama fa'altu fil fi'lil madi wa fi'lil amr. Sebagaimana saya sebut, lakukan pada fi'il madi dan fi'il amr. Wahu arba'ah, dan dia ada 4. Yang diperselisihkan itu. Ada 4 yang diperselisihkan. Saya belum sebutkan tadi mahma, idma, dan ma al-masdariyah dan lamma ar-rabithah. Ada 4. Idma wa mahma wa ma al-masdariyah wa lamma ar-rabithah. Ini 4 perkara. 4 perkara. Fa amma idma, belum mulai dengan idma. Adapun idma, fa'talafa fi sibawai wa ghairu. Maka Sibawai berselisih padanya dengan selainnya. Faqala Sibawai, berkata Sibawai, inna harfun bimanzilatiin. Sibawai bilang bahwa idma ini adalah huruf sama dengan in. Ya, asyartiyah. Kan idma juga apa? Idma syartiyah. Sama dengan in. Fa idza qulta idmatakum akum. Kalau antum bilang idmatakum akum, famanahu intakum akum. Sama. Artinya intakum akum. Sama. Wa qala al-Mubarrid. Berkata al-Mubarrid. Wa bin Sarraj wal Farisi. Inna hadharfun zaman. 3 orang yang menyelisihinya. Ya. Al-Mubarrid, Ibn Sarraj, dan Al-Farisi. Dia adalah dzarf zaman. Idma itu adalah dzaraf. Karena id sendiri dzaraf. Kan id dzaraf.
Iya kan? Id sama dengan ida. Dorof. Idma juga dorof. Wa innal makna fil mithal, makna dalam contoh itu bukan in, tapi apa? Mata. Mata takum akum. Kapan kamu berdiri, saya akan berdiri. Itu maknanya. Wahtajju bi annaha qabla dukhuli makanat isman. Mereka berhujah bahwasanya dia sebelum masuk ma itu dia isim, ya kan? Kan id aslinya. Id itu dorof, isim. Sebelum masuk ma dia isim. Wal aslu ada mutagoy tagyir. Dan asalnya yaitu tidak berubah. Asalnya tidak berubah. Sebagaimana sebelum masuk ma isim, maka setelah masuk ma dia juga adalah apa? Isim. Karena asalnya tidak berubah. Karena asalnya apa? Tidak berubah. Tapi wa ujiba, dijawab pendapat mereka ini, hujah mereka ini, bi anna tagyir qad tahaqqaqa qat'an. Bahwasanya perubahannya telah terjadi. Apa yang terjadi? Bidalili annah kanat lil madi. Dengan dalil bahwasanya dulu itu untuk madi. Sebelum ada ma. Sebelum ada ma, dia untuk apa? Madi penggunaannya. Fasara lil mustaqbal. Setelah itu masuk ma jadi untuk mustaqbal. Tadi kan id jaa Zaidun, jaa Amr, kan begitu. Setelah ada ma bisa masuk pada mustaqbal. Id ma takum aku. Iya kan? Kalau antum bilang tidak berubah, asalnya tidak berubah. Ya ini memang sudah berubah memang. Iya kan? Dia bilang kalau asalnya tidak berubah. Sekarang memang sudah berubah. Ketika ada ma, berubah. Kan mereka bilang asalnya tidak berubah. Ini sudah berubah. Mau tidak mau, memang sudah berubah. Tadi untuk madi, sekarang menjadi apa? Mustaqbal. Fadalla ala annaha nudhi'a minha dalikal ma'na lil baktah. Ini menunjukkan bahwa telah dihilangkan darinya makna itu selama-lamanya. Artinya kalau sudah masuk ma, sudah tidak bermakna madi lagi. Sudah bermakna apa? Istakbal. Tapi wa fi hadzal jawab nadhar. Tapi jawaban ini juga butuh dilihat lagi. Maksudnya jawaban yang berubah ini. Kan dia bantah. Iya, dia sekarang sudah bermakna mata. Mata sudah bermakna di situ. Itu tadinya ya dikatakan huruf, maka sekarang menjadi isim. Kan mata jadi mata apa? Kan mata isim bittifaq. Isim syarat. Iya kan? Sebenarnya ini perselisihannya dia sama dengan in atau sama dengan apa? Mata. Kalau si Bawai bilang sama dengan in. Ya in huruf. Dia juga apa? Huruf. Sementara yang lainnya mengatakan dia sama dengan mata. Mata apa? Isim. Ittifaq kan isim kalau mata. Isim syarat. Isim syarat. Ittifaq itu. Iya. Ini. Dan dalil mereka yang kedua. Katanya sebelum masuk ma dia adalah siapa? Sebelum masuk ma dia adalah siapa? Isim. Maka setelah masuk ma dia juga apa? Tetap isim. Karena tidak berubah. Tapi jawabannya sudah berubah. Enggak. Sudah ada perubahannya. Itu tadinya id untuk madi. Sekarang masuk ma menjadi apa? Mustakbal. Berarti ada berubah. Ada perubahannya. Jadi mau tidak mau berubah memang. Walaupun kita bilang itu adalah sama dengan mata. Tapi dia sudah berubah penggunaannya. Tapi pada jawaban ini juga butuh dilihat lagi. Karena bisa dijawab lagi. Butuh dilihat lagi. Karena bisa dijawab lagi. Tapi la yahtamilu hadal mukhtasar. Tapi tidak disanggupi oleh ringkasan ini. Maksudnya butuh pembahasan luas lagi untuk membantahnya. Dipahami kan? Dipahami? Tapi belum kuat kan siapa? Ini idmah. Ya? Hah? Kalau di matan, belum kan bilang walaisa minhu. Bukan darinya. Paham kan? Paham kan? Berarti belum kuat kan apa? Isim. Iya. Belum kuat kan? Isim. Jelas kan? Karena belum bilang apa? Walaisa minhu. Walaisa minhu. Itu kalau kita lihat di matan. Karena belum tidak kuatkan di sini. Belum tidak kuatkan. Karena belum hanya bilang untuk jawaban terakhir ini butuh dilihat kembali lagi. Butuh dilihat kembali lagi. Iya.
Jelas kan? Selesai. Wa amma mahma. Adapun mahma. Fazda'amal jumhur anna hasmun. Mayoritas menyangka bahwasanya dia adalah isim. Bidalili qaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala. Mahma ta'atina bihi min ayatin. Perhatikan pendalilannya, Masya Allah. Pendalilannya di lafaz. Falha min bihi, ha pada bihi, aidatun alaiha. Kembali kepada mahma. Ha pada kata bihi, itu kembali kepada siapa? Mahma. Dalilnya, wad domir la ya'udu illa alal asma. Perhatikan baik-baik. Domir itu tidak pernah kembali kecuali pada isim. Itu harus tentu perhatikan itu. Domir itu tidak kembali pada huruf, tidak kembali pada fiil. Baik. Perhatikan kaidahnya. Ha pada bihi, kembali kepadanya. Kepada lamma, kepada mahma. Dan yang digaris bawah ini. Wad domir la ya'udu illa alal asma. Dan ini faedah penting yang ini. Domir itu tidak kembali kecuali kepada apa? Isim. Dengan ayat ini mereka berdalil, mayoritas ini, bahwa mahma di sini adalah isim. Kenapa? Karena domir kembali kepadanya. Paham pendalilannya? Karena domir kembali kepadanya. Wa za'ama Suhaili wa Ibnu Yas'un anna harf. Sementara Suhaili dan Ibnu Yas'un menyangka bahasanya dia huruf. Wastadalla ala dzalika biqauli Zuhair. Dia berdalil atas hal tersebut dengan perkataannya Zuhair. Wa mahma takun indamri'in min khaliqatin wa in qalaha takhfa 'alan nasi tu'lam. Kita lihat pendalilannya dengan syair ini. Dia bilang wa takrirud dalil, penjelasan dalil. Maksudnya dari mana pendalilannya kalau dia bilang itu adalah apa? Huruf. Penjelasan dalil. Annahuma a'roba khaliqatin isman litakun. Jadi mereka mengi'rab kata min khaliqatin. Dia katakan khaliqatin isimnya takun. Artinya kalau itu isimnya takun, maka pada takun tidak ada domir yang kembali ke mahma. Maksudnya begitu. Antum dipahami pendalilan gini kan? Tadi kan kalau kita bilang begini, mahma takun indamri'in min khaliqatin. Kalau kita katakan min zaidah khaliqatin adalah khobarnya takun, itu tidak ada masalah. Karena pada takun berarti ada isim yang kembali kepada siapa? Mahma. Antum pahami ini. Sekarang dia tidak begitu i'rabnya. Di i'rab min khaliqatin, di i'rab sebagai apa? Isimnya takun. Berarti tidak ada domir yang kembali kepada siapa? Mahma. Iya kan? Kalau tidak ada domir yang kembali, huruf. Nah kan tadi kita bilang dia adalah isim kalau ada domir yang kembali. Paham gak ini? Ini permasalahan. Jadi dia i'rab khaliqatin, isimnya takun. Wa min zaidah. Minnya adalah zaidah. Tambahan dalam wazan syair. Fata'ayyana hulul fi'li minad domir. Maka pasti kosong fi'ilnya dari domir. Yaitu kosong takun. Dari apa? Domir. Paham maksudnya? Kosong takun dari domir. Wa kaunu mahma lau mau di'alaha minal i'rab. Dan keberadaannya mahma tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Ini semua menunjukkan dia adalah huruf. Kan kalau sudah tidak ada domir, sudah. Terus mahma tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Ini siapa yang begitu i'rabnya? Huruf. Id la yaliku biha hahuna lau kana laha mahal antakuna illa mubtada. Dia bilang antakuna illa mubtada. Karena tidak pantas baginya di sini kalau dia punya mahal kecuali menjadi mubtada. Wal ibtida huna muta'addir. Dia bilang dan ibtida menjadikan dia mubtada di sini muta'addir, berudur, tidak bisa. Kenapa? Li adami robitotin, karena tidak ada pengikat. Kan tidak ada domir kan? Kan syarat kata menjadi mubtada setelahnya harus ada apa? Dia harus punya apa? Robit. Harus punya pengikat. Ya, sebagaimana dibahas di Mutamimah bahwa kata sebuah kata kalau dia menjadi jumlah setelahnya menjadi khobar atau menjadi mubtada, setelahnya harus ada apa? Robit. Pengikatnya itu bisa domir atau waw atau bisa domir dan waw. Ada paham? Ini tidak ada domir pengikatnya. Berarti dia tidak bisa menjadi apa? Mubtada. Li adami robitotin yarbitul jumlatal waqi'ata khobaron nahu. Karena tidak ada pengikat jumlah yang terletak sebagai khobar untuknya. Ya kan? Karena tadi sudah kosong domir dari apa? Takun. Itu masalahnya.
Wa idza sabata annaha la maudi'alaha minal i'rab. Kalau tetap bahwasanya dia tidak punya kedudukan dari i'rab, ta'ayyana kaunuha harfan. Maka sudah pasti dia sebagai apa? Huruf. Paham nggak ini? Itu uraiannya dari syair tadi. Pendalilan mereka. Itu namanya takrir ad-dalil. Penjelasan dalil mereka. Dari syair itu yang menunjukkan bahwa mahma di sini adalah siapa? Huruf. Itu mereka penjelasannya. Watahki. Dan yang benarnya. Yang haknya. Anas matakun mustatir. Bahwasanya isimnya takun apa? Mustatir. Wa min kholiqatin tafsirun limahma. Adapun min kholiqatin itu adalah tafsir, jumlah tafsiriyah. Untuk apa? Mahma. Kama anna min ayatin tafsirun lima. Fi qawlihi ta'ala. Sebagaimana min ayatin adalah tafsir untuk ma pada firman Allah Ta'ala. Ma nansakh min ayatin. Jadi min ayatin ini tafsir untuk siapa? Ma. Sama dengan mahma. Sama dengan apa? Mahma. Wa mahma mubtada. Wal jumlah khobar. Selesai. Ya kan? Mahma adalah apa? Mubtada. Kan ada robin. Robinnya apa? Domir yang ada pada apa? Takun. Jumlah setelahnya itu takun. Itu sebagai apa? Selesai. Berarti dia siapa? Nah kalau ini Ibn Hisham dia kuatkan apa? Isim. Jelas ini? Belum kuatkan apa? Isim. Dilihat dari belum bilang watahki. Paham ini? Yang haknya. Jelas kan? Jelas ini? Alhamdulillah. Wa amma ma'al masdariyah. Adapun ma'al masdariyah. Fahiyallati tusbaku ma'a ba'daha bimasdar. Nah qouli ta'ala waddu ma'anitum. Ay waddu anatakum. Adapun ma'al masdariyah. Maka dia yang tusbak. Ma'ama ba'daha bimasdar. Maka dia adalah yang bisa diubah bersama apa yang setelahnya dengan masdar. Ini dibilang ma masdariyah karena dia bersama isi fi'il setelahnya bisa diubah ke mana? Ke masdar. Bisa ta'wil ke masdar. Seperti an. Dibilang an apa? An masdariyah. Kenapa? Karena an bersama dengan apa yang setelahnya bisa diubah ke mana? Ke masdar. Tusbak maksudnya bisa dikatakan tu awal. Bisa ditakwil ke masdar. Dia bersama setelahnya, bukan dia saja. Dia bersama fiil setelahnya bisa ditakwil ke masdar. Seperti firman Allah, waddu ma anittum. Ma di situ adalah ma masdariyah. Maka kalau dia ma masdariyah berarti dia bersama fiil setelahnya bisa diubah menjadi apa? Masdar. Lihat takdiri. Waddu anatakum. Ya kan? Dan anita. Ya'natu. Ana. Anatan. Masdarnya. Tasrifnya. Tasrifnya. Iya. Sama dengan kata hazina. Yahzanu. Hazanan. Godiba. Yagdobu. Godoban. Sama. Anda pahamin? Iya. Fa'ilah. Yaf'alu. Fa'alan. Wa qawli syair dan perkataan penyair. Yasurul mar'a ma dhahabal layali wa kana dhahabuhunna lahu dhahaba. Yang mana? Ma dhahabal layali. Ma dhahabal layali. Itu bisa ditakwil ke masdar. Ai apa takwilnya? Yasurul mar'u dhahabul layali. Ya, seorang tenang dengan berlalunya malam demi malam. Iya. Wa qad tulipa fi. Itu urainya dulu itu. Ma masdariyah. Kenapa dinamakan ma masdariyah? Karena setelahnya dengan setelahnya bisa ditawil ke mana? Ke masdar. Telah diperselisihkan padanya. Padahal basi bawa ila anna harf bi manzilati an. Al masdariyah. Si Bawai berpendapat bahwasanya dia adalah huruf sama dengan an. Masdariyah. Wa dhahab al-Aqwash. Sementara al-Aqwash berpendapat wa Ibnu Sarraj ila anna hasm bi manzilati alladhi. Bahwasanya dia adalah isim sama dengan apa? Alladhi. Kenapa disamakan dengan alladhi? Karena dia sama-sama butuh setelahnya sila. Terus juga waqi'un ala ma la ya'qil.
dia terletak digunakan untuk yang tidak berakal. Digunakan untuk yang tidak berakal. Wal hadath, yaitu kejadian. Ya, yaitu apa? Kejadian. Wal makna dalam ayat tadi itu, makna dalam contoh sebelumnya tadi, dalam ayat dia bilang waddul ladzi anittumuh. Apa maknanya? Jadi dia takwil ke mana? Alladzi. Iya, kalau ke alladzi berarti tidak ditakwil ke masdar. Ai al-anata alladzi anittumuh. Wa yasurrul mar'u alladzi dhahabahu layali. Ai ad-dhihabul ladzi dhahabahu layali. Wa yuraddu ala hada wa yuraddu wa yaruddu hadzal qaul, dan dibantah ucapan ini, dia membantah ucapan ini annahu lam yusma, bahwasanya tidak didengar dari orang Arab ucapan a'jabani ma kum tahu wa ma qa'at tahu. Tidak ada kalimat seperti itu. Kan walau soha ma dzakar lajazza dzalik. Kalau bisa ma menjadi ditakwil ke alladzi, berarti bisa diucapkan seperti ini. Antum paham ini? Bisa diucapkan seperti ini. Antum bisa paham ini? Ini kalau seandainya sound. Tapi kan tidak didengar dari orang Arab. Yang ada itu ajabanil ladzi kum tahu. Bukan ma kum tahu. Tidak bisa. Li'anal asal annal a'id yakunu madhkura la mahdufa. Karena asalnya a'id itu disebutkan, bukan dihilangkan. Asalnya a'id itu maksudnya ma kum tahu. Asalnya disebutkan seperti itu. Asalnya, iya kan? Kan seharusnya kita katakan ajabanil ladzi kum tahu. Aidnya disebutkan. Tapi untuk ma tidak pernah begitu kalimatnya. Tidak didengar dari orang Arab. Tahu tidak didengar dari orang Arab. Tapi tidak ada contohnya. Tidak ada apa? Contohnya. Kalau ini bisa seperti itu, ajabani ma kum tahu, maka boleh apa yang disebutkan tadi. Tapi tidak didengar dari orang Arab. Maka tidak boleh. Karena asalnya itu aid disebutkan, bukan dihilangkan. Berarti yang belum kuatkan yang mana ini? Huruf pendapatnya Sibawai. Pendapatnya Sibawai. Jelas kan? Maka yang belum bilang tadi untuk ma masdari apa? Ma al-masdariyah walamma robito fil asah. Ya kan? Terbagi dua tak? Walaysa minhu mahma wa idma. Kan begitu kan? Sudah titik. Bal ma al-masdariyah walamma robito fil asah. Jadi itu untuk dua yang, jadi jangan anggap itu untuk empat. Enggak, itu untuk dua. Paham kan? Untuk dua ini. Untuk ma masdariyah dan apa? Lama ar-robito. Itu sudah pas dengan yang belum kuatkan. Kemudian berikutnya. Wa amma lamma. Ini yang terakhir. Fa innaha fil arabiyyah ala salatati aqsam. Ini dulu yang perlu antum ketahui. Sungguh dia dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Lamma dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Pertama nafiyah bimanzilatil lam. Pertama ada lamma nafiyah sama dengan lam. Kalau penjazam sama dengan lam. Nah, lamma yaqdi ma amarah, jelas. Ai lam yaqdi ma amarah, sama. Ini yang pertama. Wa ijabiyah bimanzilati illah. Masya Allah. Dia bisa bermakna ijabiyah, bermakna illah. Jadi dia bisa bermakna illah. Kecuali nah qaulihim azamtu alaik lamma fa'alta kada. Saya berazam atasmu kecuali kamu melakukan ini. Jadi maknanya apa? Illa. Ai illa fa'alta kada. Ai ma atlubu minka illa fi'la kada. Begitu jadi makna secara umumnya. Yaitu saya tidak minta darimu kecuali melakukan ini. Apa maknanya? Maknanya apa? Illa. Ini yang kedua. Yang ketiga. Wahya fi hadainil qismain. Lihat dulu sebelum masuk yang ketiga. Wahya fi hadainil qismain harfun bittifaq. Dia pada dua ini, apakah dia menjadi nafiyah seperti lam atau menjadi ijabiyah, itu huruf ittifaq. Itu huruf apa? Ittifaq. Yang masalah sekarang yang ketiga. Masalah sekarang yang ketiga. Wattalit antakuna robitotan liwujudi syai'in biwujudi ghairi. Dia menjadi pengikat untuk adanya sesuatu kan adanya selainnya. Adanya sesuatu kan adanya apa? Selainnya. Lihat, lamma ja'ani akramtuh. Tatkala dia datang kepadaku, saya memuliakannya. Maksudnya adanya pemuliaan kapan?
Karena adanya apa? Kedatangan. Jelas itu. Itu namanya lama. Di situ lama apa namanya? Robito. Fa'innaha robatot wujud al-ikram bi wujudil maji. Karena dia mengikat adanya pemuliaan dengan adanya kedatangan. Waktu lipati hadis. Dan diperselisihkan dalam masalah ini. Lama robito ini. Faqala Sibawai inna harfu wujudil wujud. Maka Sibawai berpendapat itu adalah huruf. Huruf apa? Wujud li wujud. Huruf ada karena ada. Seperti tadi. Lamma ja'ani akramtu. Tatkala dia datang kepadaku, saya muliakan dia. Maksudnya adanya datang, adanya pemuliaan, adanya datang. Itu namanya harf wujud li wujud. Huruf menunjukkan ada karena ada. Paham ini? Huruf menunjukkan apa? Ada karena ada. Wa qala al-Farisi wa jamaah. Sementara al-Farisi berpendapat dan sekelompok yang lain, inna harfun bimakna hin. Jadi sama-sama di huruf ini. Tapi si Babai mengatakan apa? Huruf wujud li wujud. Kalau al-Farisi dan jamaah, apa? Inna hadorpun. Apa? Inna hadorpun. Sungguhnya dia adalah dorob. Isim. Sungguhnya dia dorob. Kalau dorob isim. Bimakna hin. Semakna dengan apa? Hin. Tapi warudda biqaulihi ta'ala. Dia dibantah dengan firman Allah Ta'ala. Falamma qadayna alaihil maut. Maksudnya ini al-ayah. Wadhalika annaha law kanat dorfan. Lihat pendalilannya. Pendalilannya tajam sekali ini. Masya Allah. Antum harus perhatikan baik-baik. Demikian itu. Kalau seandainya dia dorok. Itu lama. Falamma. Kalau seandainya itu lama adalah dorok. Lah tajat ila amilin. Maka pasti dia butuh kepada amil. Kan namanya dorob itu wajib punya amil. Kalau ada pasti mustad. Pasti apa mahdhuf. Paham ini? Namanya dorob pasti ada amil. Ya malu fi mahallihan nasab. Yang beramal pada kedudukannya nasab. Padahal amil imma qadoina. Amil itu pertama bisa qadoina. Paham kan? Falamma qadoina alaihi al-maut. Ya kan? Amil pertama bisa saja siapa? Qadoina. Au dallahum. Atau bisa saja amilnya adalah dallahum. Paham? Yang ada di ayat sebelumnya. Ma dallahum ala mautihi. Ya kan? Dua saja amil. Idlaisa ma'ana siwahuma. Antum harus berarti kita harus buka ayatnya. Paham kan? Kita harus buka ayatnya. Baru antum paham. Ada Quran? Iya. Jadi dalam ayat itu ada dua fiil. Qadoina sama lam. Ya, qadoina sama apa? Lam. Apa dibilang? Falamma qadayna alaihi al-mauta ma dallahum ala mautih. Itu dua. Hanya ada dua amil dalam ayat. Hanya ada dua amil dalam ayat. Sekarang, mana yang beramal dari dua amil itu? Mana yang beramal dari dua amil itu? Sekarang kita kaji. Dua amil saja. Idlai sama ana siwahuma. Karena tidak ada punya kita yang kita miliki kecuali apa? Selain keduanya itu. Tidak ada yang kita punya kecuali apa? Keduanya itu. Iya. Wa kaunul amil qadoina. Sama kita bahas dulu qadoina. Keberadaan amilnya adalah qadoina. Mardud. Itu ditolak. Amil yang qadoina itu apa? Ditolak. Kenapa bisa ditolak? Kenapa qadoina ditolak? Bi annal qailina bi anasm. Bahasanya orang berpendapat kalau dia adalah isim. Yazumuna annaha mudhaf ila ma yalih. Kan gini, falamma qadoina, lamma mudhaf. Qadoina adalah apa? Mudhafun ilaih. Gimana caranya? Yang beramal pada mudhafun ilaih siapa?
Pertanyaannya, yang beramal pada mudhof nilai siapa? Kan mudhof. Ya kan? Yang beramal pada mudhof nilai adalah siapa? Mudhof, yaitu lama. Sekarang bisa enggak dibalik lagi? Mudhof nilai beramal pada mudhof. Bisa enggak begitu? Tidak mungkin. Masa sudah dia diamili, dia juga mengamili lagi setelah sebelumnya? Tidak bisa. Makanya ini dia bilang kan dorof, isim. Berarti dia mudhof. Yazumuna annaha mudhof ila mayaliha. Mereka menyangka itu dia adalah mudhof kepada apa yang setelahnya. Wal mudhof ilai la yamal fil mudhof. Mudhof nilai tidak beramal pada apa? Mudhof. Berarti tidak bisa. Paham kan? Karena dia tidak bisa beramal kepada sebelumnya. Wa kaunul amil dallahu mardud. Dan keberadaan amil adalah dallahu yang sebelumnya. Madallahum ala mautihi. Mardudun juga dibantah. Kenapa? Bi anna mador manafiyah. Yaitu karena ada manafianya. Madallahum. Karena manafiyah la ya'malu ma ba'da fi ma qablah. Apa yang setelahnya itu tidak beramal pada apa yang sebelumnya. Ya selesai masalah. Wa idza batola kan cuma dua amil. Kan gini dulu awal. Namanya dzarf pasti punya amil. Itu dulu yang pertama. Sekarang mana amilnya? Salah satu dari dua. Antum katakan kodoina atau apa? Dalah. Kodoina enggak bisa. Karena dia kalau antum bilang itu adalah isim berarti dia mudhaf. Kodoina adalah mudhafun ilai. Kan begitu. Mudhaf ilai tidak bisa beramal pada mudhaf. Yang benar sebaliknya saja. Mudhaf yang beramal pada mudhafun ilai. Itu bantahan pertama. Yang kedua, sisa dalahum. Dalahum ada ma. Amin. Nah kalau masuk ma nafi, maka tidak akan beramal setelahnya kepada apa yang sebelumnya. Anda paham ini? Anda paham ini? Ini berarti kata beliau wa idza batala ayyakuna laha amin. Kalau batal kalau dia punya amil, ta'ayyana alla maudi alhaminal i'rab. Maka sudah pasti kalau tidak ada amil berarti tidak punya kedudukan dalam i'rab. Wa dzalika yaqtadil harfiyah. Kalau kata tidak punya kedudukan dalam i'rab, ini kata-kata. Beda kalau jumlah. Kalau kata tidak punya kedudukan dalam i'rab, maka dia pasti siapa? Huruf. Karena kalau isim dan fiil ada kedudukannya. Paham ini? Selesai. Dan beliau katakan terakhir, wa jami'ul hurufi mabaniyah. Seluruh huruf mabani. Seluruh huruf apa? Mabani. Cara lamma faraqtu min dzikri alamatil harf. Tatkala saya selesai dari menyebutkan tanda huruf. Wa bayani makhtulifa fihi minhu. Dan menjelaskan apa yang diperselisihkan darinya. Dzakartu hukmah. Maka saya sebutkan hukumnya. Wa annahu mabniun la hadda li syai'in min kalimatihi fil i'rab. Bahwasanya dia mabni, tidak ada bagiannya sedikit pun dari kata-kata yang menjadi huruf, sedikit pun dari i'rab. Paham kan? Jadi kalau huruf semuanya mabni. Jadi kalau kita melihat tadi itu pembahasan penulis, yang belum kuatkan dua terakhir adalah apa? Huruf. Paham kan? Dua pertama yang bilang walaisa minhu, yaitu mahma dan apa? Idma. Kalau mahma belum kuatkan apa? Isim. Kalau idma belum disarah seakan-akan diam. Paham kan? Tapi kalau kita kembali ke matan, belum kan bilang walaisa minhu. Walaupun kenyataannya belum kan bantah pendapat yang kedua. Ya kan? Belum kan bantah pendapat yang Ibnu Sarraj dan Mubarid serta Al-Farisi. Dia bantah kan cuman belum bilang tidak cukup untuk membantah. Ini bantahannya ini bisa dibantah lagi. Tidak cukup untuk tulisan ini. Kan belum bilang begitu. Kalau kita melihat sebenarnya belum lebih condong ke Sibawai. Di syarah. Lebih condong kepada Sibawai mengatakan dia adalah apa? Huruf. Karena jawaban yang kedua, alasan yang kedua belum bantah. Cuman belum bilang bantahan ini bisa dibantah lagi. Cuman enggak. Ini. Iya. Cuman kalau kita melihat setelah belum bantah itu lebih condong ke Sibawai. Yang mengatakan dia adalah apa? Huruf. Untuk siapa? Untuk idma. Kalau mahma, beliau katakan isim. Beliau katakan apa? Isim. Jadi cocok untuk yang mahma. Kalau idma, kalau di matan beliau kuatkan dia isim. Seperti siapa tadi? Iya, yang menyelisih Sibawai, Al-Mubarid, dan Ibn Sarraj dan Al-Faris. Alhamdulillah. Jelas kan? Selesai huruf. Setelah itu kita akan masuk di pembahasan al-kalam.
Ya, pembahasan al-kalam. Alhamdulillah. Al-kalam, setelah al-kalam, i'rab. Setelah al-kalam, pembahasan i'rab. Kalau pembahasannya pendek saja, mungkin besok itu sudah kita masuk di bab i'rab. Besok insya Allah kita sudah masuk di bab i'rab. Iya, insya Allah. Alhamdulillah, kita cukupkan. Subhanallah, hamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka.